Tapi kan di Bible itu kan malah raja-raja, para nabi Oke, itu sekarang gini. melanggar dong. Sekarang gini. Di Bible, ada nggak aturan poligami buat orang yang punya istri lebih dari satu? Ada nggak? Ya, ada. Ada. Nih, aku tunjukin. Bentar, ini harus ini ya. Keluaran 21:10. Tampilin, Ri. Tuh, baca. Gua gedein dulu deh. Bentar. Nah, baca nggak? Ya. Yang 10 ya. Nah, tuh yang gua tandain biru tuh. Ya, jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Berarti boleh nggak? Boleh. Poligami? Boleh. Boleh kan? Keluaran 21 ayat 10 mencerminkan kenyataan sosial pada zaman Perjanjian Lama, di mana poligami adalah praktik yang ada pada zaman itu dan harus diatur oleh hukum Musa. Namun, penting untuk memahami bahwa hanya karena poligami diatur secara hukum pada waktu itu, bukan berarti bahwa itu diidealkan oleh Allah atau bahwa Alkitab secara tegas mendorong atau mengizinkannya untuk semua situasi. Regulasi, bukan persetujuan. Keluaran 21 ayat 10 tidak memberikan persetujuan terhadap poligami, tetapi lebih mengatur bagaimana seseorang yang mempraktikannya harus bertindak dengan adil. Pentingnya untuk memahami satu pasal seutuhnya. Nah teman-teman sekalian, dua orang ini boleh saya bilang, mereka seperti menonton film, filmnya belum selesai sudah komentar, atau suka nonton film tapi lompat-lompat, maka mereka tidak menemukan makna sebenarnya dari film itu. Contoh kisah Salomo dengan istri-istrinya. Kisah Salomo ini bukanlah kisah yang harus menjadi teladan. Kita bisa melihat pada endingnya kisah ini, dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 berbunyi. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud, ayahnya. Penjelasan. Ayat ini menjelaskan bagaimana Raja Salomo, yang terkenal karena hikmatnya, pada akhir hidupnya dipengaruhi oleh banyak istrinya yang berasal dari bangsa-bangsa lain yang menyembah dewa-dewa asing. Akibatnya, Salomo mulai berpaling dari Tuhan dan tidak lagi setia kepadanya seperti ketika ia masih muda. Dari ayat ini Alkitab mau mengingatkan kita, agar belajar dari Salomo jangan punya banyak istri, karena itu tidak baik. Matius 19 ayat 4 sampai dengan 6, dalam ayat tersebut, Yesus menunjukkan bahwa sejak awal penciptaan, Tuhan menetapkan pernikahan sebagai hubungan antara satu pria dan satu wanita. Buat tunjukin lagi yang lain. Ulangan 21:15. Ulangan 21. Keluaran ya. Ulangan 21:15. Sekarang ulangan 21. Nih, 15. coba baca. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya. Baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Itu apa? Apabila seorang mempunyai dua orang apa? Istri. Istri. Berarti boleh nggak? Boleh. Terus kalau kata Andre nggak boleh gimana ceritanya? Berarti dia nggak pernah baca ini? Atau gimana? Iya kan? Terus baca lagi tuh ayat 16 tuh. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dan dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Nah, 17 tuh. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya. Yang pertama-tama dialah yang empunya hak kesulungan. Berarti kalau dari ayat 15 sampai 17 itu aturan buat dua istri kan? Aturan kan? Iya. Kalau dia punya dua istri begini, berarti kan boleh. Yang bilang nggak boleh siapa? Kan itu nggak ada. Dia sempat tunjukkan. Nah, terus memang di Kristen ya, artinya di dalam kekristenan, Katolik dan Protestan, itu memang dilarang poligami. Memang dilarang. Tapi yang larang siapa? Bukan Bible. Di zaman Katolik, itu yang larang adalah Paus Leo. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Jujur kami pernah mencoba menempatkan diri pada posisi kedua orang ini, atau mencoba menjadi ateis, dan mencoba mendengarkan perkataan mereka berdua. Persis seperti video yang Anda saksikan, jujur kami merasa menjadi setuju dengan argumen mereka ini. Namun setelah kami mencoba menjadi seorang yang lebih kritis dan mencari tahu kebenaran dari video ini,
Membaca keseluruhan dari ayat ini, kami mendapatkan makna yang berbeda dan kami mengambil kesimpulan bahwa kedua orang ini sampah. Ulangan 21 ayat 15 sampai dengan 17 tidak dimaksudkan sebagai izin atau perintah bagi umat Kristen untuk memiliki lebih dari satu istri, melainkan sebagai pengaturan terkait masalah warisan dalam konteks budaya dan hukum Israel kuno, di mana praktik poligami memang ada. Ayat ini memberikan aturan tentang bagaimana seorang pria harus memperlakukan hak-hak anak sulungnya jika dia memiliki lebih dari satu istri, namun tidak secara eksplisit mendukung atau mendorong poligami. Dalam konteks Alkitab Perjanjian Lama, poligami adalah praktik yang diizinkan dalam beberapa kasus, dan ada beberapa tokoh Alkitab yang memiliki lebih dari satu istri, seperti Abraham, Yakub, Daud, dan Salomo. Namun, ini adalah bagian dari konteks budaya zaman itu, dan Alkitab juga mencatat bahwa poligami seringkali membawa konflik dan masalah dalam keluarga. Contoh, ketidakpatuhan Abraham, sehingga lahirlah Ismail karena Abraham tidak menjalankan perintah Tuhan tentang anak yang dijanjikan yaitu Ishak. Kisah Yakub dan pernikahannya, itu terjadi karena ditipu pamannya. Kisah Daud dan istri-istrinya penuh dengan dinamika yang mencakup cinta, konflik, dosa, dan penyesalan. Kisah Salomo tidak perlu saya terangkan lagi ya. Di dalam Perjanjian Baru, ajaran tentang pernikahan lebih jelas mengarah pada monogami. Yesus sendiri menegaskan dalam Matius 19 ayat 4 sampai dengan 6 bahwa rencana Allah untuk pernikahan adalah antara satu pria dan satu wanita. Yesus mengutip kitab Kejadian dengan mengatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kata istri, di sini menunjukkan bahwa Allah menciptakan pernikahan untuk menjadi hubungan yang eksklusif antara satu pria dan satu wanita. Selain itu, Paulus dalam surat-suratnya, khususnya dalam 1 Timotius 3 ayat 2 dan Titus 1 ayat 6, menyatakan bahwa seorang penatua atau pemimpin gereja haruslah suami dari satu istri, yang menunjukkan bahwa standar gereja di zaman Perjanjian Baru adalah monogami. Jadi, meskipun ulangan 21 ayat 15 sampai dengan 17 mengatur hak kesulungan dalam kasus poligami, itu tidak berarti ayat ini memberikan izin bagi orang Kristen untuk memiliki lebih dari satu istri. Umat Kristen diajarkan untuk mempraktikkan monogami, sesuai dengan ajaran Yesus dan panduan dalam Perjanjian Baru. Perhatikan kata pertama dalam ayat 15. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, bukan Alkitab yang menyuruh beristri dua. Dondi tan Anda keliru lagi. Alkitab tidak menyuruh mereka beristri dua, jikalau hal itu terjadi tentunya itu harus dibuatkan aturan, mengingat bangsa Israel dikenal tegar tengkuk, namun bangsa ini dikasihi Allah. Begitu Dondi tan. Semakin banyak kami membahas video Anda semakin mirip orang Farisi seperti yang terjadi pada zaman Yesus. Dan menurut iman kami Anda sesat Dondi tan. Teman-teman sekalian, apakah orang ini dengan sengaja mempermainkan ayat Alkitab? Biar teman-teman yang nilai sendiri. Hampir semua isi kontennya, tujuan hanya satu, memperkosa ayat Alkitab. Dan teman-teman untuk Keluaran 21 ayat 10. Ini seperti yang saya bilang tadi, karena menonton filmnya lompat-lompat jadi tidak mengerti. Bacalah dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir, Anda akan tahu apa maksud dari pasal itu. Ya Dondi. Saya kira dalam Alkitab kita diajarkan tentang aturan. Namun dalam kitab yang sama memuat informasi, jadi teman-teman sekalian, bedakan mana itu ajaran dan mana itu informasi. Khusus untuk Dondi tan, sekolahlah dahulu, agar kamu bisa paham, jangan pakai pengertianmu sendiri, betulkan jadinya seperti ini. Demikian jawaban kali ini. Sampai berjumpa di video yang lain dengan topik dan pembahasan yang berbeda, dan tentunya masih di channel yang sama. God bless you.